Improvement, balik lagi sama saya Risa, dan tentunya hari ini saya ditemani oleh Bapak Immanuel Iman, CEO dari Central System Consulting. Nah, topik kita hari ini itu pembahasan tentang pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang muncul ya, baik di perusahaan atau di kalangan pertemanan saya ya, seperti itu. Nah, itu tuh banyak banget pertanyaan di tim-tim perusahaan bahwa mereka itu gak bisa mencapai target. Nah, mereka itu tuh sering banget ngalamin yang namanya mereka udah merasa all out dengan pekerjaannya, udah merasa seperti bekerja keras, sering lembur, bahkan sering rapat sana-sini, tapi tuh hasilnya nggak ada. Terus juga mereka tuh udah ngerasa udah ganti strategi dan sebagainya, tapi masih stuck nih Pak, masih belum bisa mencapai target. Nah, kira-kira nih dari Bapak, ya gimana sih caranya untuk bisa mencapai target? Terus juga apakah kerja keras aja untuk saat ini tuh nggak cukup, seperti itu sih Pak? Ya, Mbak Risa, ada satu basic prinsip yang harus kita pegang, ya, bahwa kalau kita mengerjakan rutin, kita akan dapat hasil yang rutin. Nah, seringkali orang itu hanya mengerjakan dengan cara yang sama, tapi menginginkan mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, kalau seperti itu, saya bilang ya, itu namanya mimpi. Mimpi. Gitu. Jadi sebenarnya ada basic prinsip yang orang harus memahami bahwa kalau dia ingin mencapai hasil yang lebih baik, dia harus melakukan perubahan. Jadi kuncinya perubahan. Kalau kita mengerjakan rutin, kita akan dapat hasil yang rutin. Jadi kita harus melakukan perubahan. Seperti itu. Oke. Nah, tapi Pak, kan banyak banget nih. Kenapa sih mereka itu udah buat, misalnya dia udah nggak kerja rutin nih, misalnya udah mau ngubah lah ya. Terus itu masih tetap gagal nih Pak. Nah, kira-kira tuh apa lagi sih Pak yang harus mereka ubah gitu? Apa cara kerjanya atau strateginya yang masih kurang, seperti itu? Ya, pastinya kan kita mengenal prinsip PDCA, Plan, Do, Check, Action. Jadi ketika kita ingin melakukan suatu perubahan, ternyata tidak berhasil, nah itu kita harus merubah lagi caranya. Banyak perusahaan atau orang ketika dia melakukan perubahan, gagal, kemudian dia quit. Dia lari gitu, menganggap ini udah selesai gitu. Kalau saya sebutnya itu adalah PDCA keliru. Artinya plan, do, cancel, again. Gitu. Jadi saya punya juga nih ya, saudara saya usaha, kemudian gagal, ya dia tidak melakukan corrective action, tapi dia cari usaha lagi yang lain gitu. Jadi melakukannya PDCA keliru, harusnya plan, do, check, action gitu. Jadi perbaikan gitu. Kalau gagal ya perbaikan, seperti itu. Oke, berarti semuanya itu harus pakai PDCA seperti itu ya Pak? Ya. Atau ada hal lain? Ya, yang harus satu tadi diperhatikan? yang pertama adalah gitu, banyak orang mengerjakan rutin tapi ingin mendapatkan hasil yang sama. Nah, itu artinya mimpi. Ya, contoh misalkan gini lah, dalam kehidupan sehari-hari ya, kita ingin anak kita lebih rajin. Ya, tapi yang kita lakukan setiap kali ketemu anak kita, kerjanya ngomel. Ya, kamu kerja, kamu harus lebih rajin dong, gitu. Tapi kenyataannya anaknya nggak mendengarkan gitu. Ya, masuk kuping kiri mental lagi ya, bukan masuk kuping kiri keluar kanan, ya, mental lagi. Nah, kemudian besokannya melakukan hal yang sama. Berulang ya berarti? Ya, artinya kamu harus lebih tanggung jawab dong, kamu sudah besar gitu. Ya, tapi tetap saja anaknya nggak dengerin gitu. Nah, kalau cara seperti itu tidak bisa, kamu harus merubah cara. Ya, misalkan ya udah kamu belajar, saya temenin deh gitu. Jadi intinya harus ada sesuatu yang dirubah, tidak bisa mengerjakan dengan cara yang sama. Nah, cuman memang kendalanya ya orang itu masih percaya dengan caranya dia gitu. Cara yang sama yang terus-menerus dilakukan. Nah, oleh karena itu jadinya dapat hasil yang sama juga, seperti itu. Ada dua hal yang penting gitu. Satu target, satu program kerja untuk mencapai target. Nah, seringkali ya perusahaan itu hanya mikirin target.
Ya, meeting bisnis plan, setiap orang menetapkan targetnya. Oh, saya mau targetnya penjualan naik sekian. Ingin target productivity-nya improve, ingin target cost down gitu. Akhirnya pada saat meeting membahasnya target saja gitu. Padahal nggak cukup gitu. Ya, selain target, kamu juga harus bicara tentang cara mencapai target, dan itulah yang sering tidak terjadi di perusahaan. Perusahaan meeting bisnis plan, meeting target, tapi mereka tidak meeting tentang strategi untuk mencapai target. Oke, kita ingin cost down. Ya, cost down misalkan 10%. Nah, terus caranya bagaimana? Nah, itu justru yang harus dilakukan oleh company. Nah, oleh karena itu saya ya biasanya nih ketika kita meeting bisnis plan, kita ada namanya praraker. Jadi kita menetapkan target itu di awal, bukan pada saat meeting bisnis plan. Jadi di awal kita udah tetapin targetnya, kemudian praraker itu masing-masing presentasi program kerja untuk mencapai target. Ya, kemudian dievaluasi. Kalau program kerjanya rutin, oh ini berarti bukan program kerja. Kan basic thinkingnya mengerjakan rutin dapat yang rutin. Iya. Jadi program kerja itu harus yang sifatnya perubahan. Nah, praraker tersebut, program kerjanya dibedah, diperbaiki. Nah, pada saat kita meeting bisnis plan, kita tidak lagi bicara tentang targetnya, tapi kita bicara tentang strategi untuk mencapai target. Nah, kemudian dapat inputan lah dari si A, dari si B, si C. Gimana kalau strateginya ditambah A? Gimana kalau strateginya ditambah B? Jadi kita mikirin tentang strategi untuk mencapai target. Cuman sayangnya, ya company itu ketika meeting business plan fokusnya target. Kemudian pada saat company itu bicara tentang review business plan, yang di-review juga targetnya. Targetnya, pencapaiannya bagaimana. Tapi tidak di-review action plan yang sudah dikerjakan apa. Hasilnya bagaimana gitu. Seharusnya pada saat kita review business plan, yang kita review program kerjanya. Target itu adalah result. Jadi kita jangan fokusin di target, kita fokusin di program kerjanya aja. Kalau program kerja kita jalankan, harusnya targetnya tercapai. Seperti itu. Oke, tadi kan Bapak sempat bahas juga ada program kerja ya. Nah, karena kan itu berkaitan sama strategi untuk mencapai target kan ya. Nah, untuk program kerja sendiri itu ada gak sih Pak tips cara membuat program kerja yang memang benar dan efektif gitu? Jadi kalau program kerjanya bagus, terus juga bisa strategi capai targetnya itu juga oke gitu. Tadi kan memang saya bilang bahwa menyusun program kerja itu harus sifatnya perubahan. Nah, tapi kan pertanyaannya apa yang mau kita rubah? Nah, itu ilmu problem solving di situ berperan. Kita harus memahami dulu nih, kita pelajari datanya, problemnya di mana, apa yang harus diperbaiki. Ya, baru kemudian kita nyusun program kerjanya. Contoh nih ya, Mbak Risa nih, kita lagi rame tentang makan siang gratis nih. Nah, kalau menurut Mbak Risa targetnya makan siang gratis apa? Ya, mengurangi stunting sih Pak. Nah, kalau misalkan contoh ya, mengurangi stunting. Stunting itu terjadi di anak-anak. Iya. Ya, itu terjadi pada saat akibat gizi dari ibunya. Nah, sehingga waktu lahir pun dia udah stunting nih. Ya, sama balita. Nah, berarti kalau targetnya di situ, ya program kerja kasih makan siang buat anak SMA nggak ada relevansinya. Anak SD udah terlambat. Kan seperti itu. Makanya kan kita harus jelas dulu nih targetnya apa. Ya, misalkan nih contoh ya, targetnya untuk meningkatkan gizi. Ya, kemudian kita harus analisa dulu nih, siapa yang kekurangan gizi, daerah mana yang kekurangan gizi. Jangan sampai orang yang sebenarnya gizinya udah baik tetap dapat makan siang gratis gitu.
Yang terjadi adalah apa? Bukan gizinya bertambah, malah gizinya berkurang. Artinya misalkan ya dia dapat makan siang dari orang tuanya 25.000. Sekarang dapat makan siang gratis jadi 10.000. Ya pilihannya dia tetap makan atau dia tidak makan. Akhirnya jadi buang-buang biaya seperti itu. Nah makanya kita harus clear dulu targetnya apa. Kemudian kita analisa dulu. Tadi ya misalkan targetnya mengurangi stunting. Nah berarti stunting itu terjadi di mana? Nah baru kita bikin program kerja terhadap subjek yang kita bahas. Targetnya meningkatkan gizi, ya kita harus lihat di daerah mana yang kekurangan gizi. Ya sehingga kita bisa buat program kerja itu yang tepat sasaran seperti itu. Dan ketika kita udah menjalankan program kerja, kita harus evaluasi. Contoh ya, tadinya berapa sih yang kurang gizi? Angkanya. Ya, kemudian setelah program makan siang gratis dilakukan, apakah terjadi penurunan nggak gitu? Angka yang kekurangan, orang yang kekurangan gizi terjadi penurunan nggak? Nah, kalau ternyata kita sudah lakukan action plan tapi target tidak tercapai, ya kita evaluasi. Pelajari lagi datanya, pelajari lagi faktanya, kenapa saya salah, kayak gitu. Jadi jangan takut juga ketika kita bikin program kerja terus gagal, terus seolah-olah jadi dunia berakhir. Nah, jangan seperti itu. Itu hal yang biasa, semua orang melakukan kesalahan kok. Tapi yang diperlukan adalah bagaimana kita mau mengkoreksi diri, mengkoreksi program kita untuk menjadi lebih baik. Kita tidak bisa merubah masa lalu, tapi kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik. Seperti itu. Nah, menurut Bapak nih, gimana sih caranya supaya perubahan strategi itu bisa dieksekusi dengan baik? Karena kan biasanya kalau di masyarakat ya, biasa Bapak di Indonesia ya, biasanya itu cuma wacana doang, tapi nggak dijalankan atau dieksekusi. Itu bagaimana, Pak? Ya, atau di Indonesia seringkali kan orang bilang apa ya, kasus ditutup dengan kasus. Bisa. Seperti itu kan. Jadi ketika kita lagi rame, kita susun program kerja, meeting macam-macam bla bla bla, tapi kemudian kita lupa karena ketutup dengan kasus lain. Nah, itu kuncinya harus tercatat. Jadi action plan harus tercatat. Kalau perlu pakai program untuk mencatat action plan. Bahkan di klien saya, ya Mbak Risa ya, itu salah satu penilaian paling tinggi dari karyawan itu adalah penyelesaian program kerja. Jadi bukan targetnya. Yang kita fokusin bukan targetnya. Yang kita fokusin adalah program kerjanya. Jadi dia ada skor tuh. Ya, program kerjanya ada 10, yang selesai berapa. Nah itu yang di-scoring. Itu yang harus kita targetin. Ya bagaimana program kerja dilakukan. Jadi kita mengajarkan orang-orang ya bahwa target itu result kok. Jangan fokus ke target, tapi fokus ke program kerjanya. Kalau misalkan ya, nih contoh joke yang lain ya, ya saya suka bilang gini, target itu bisa tercapai dengan 2 cara, ya by accident atau by design. Joke ya yang sering saya katakan gitu ya. Jadi misalkan contoh gini, kamu nggak melakukan apa-apa, tapi target kamu tercapai. Kamu nggak melakukan perubahan, kamu hanya melakukan rutinitas, tapi target kamu tercapai. Nah itu saya sebut tercapai by accident. Contoh ya, ini real nih ya Mbak, ya, gitu. Klien saya salah satu distributor furniture, ya dia nggak melakukan apa-apa, tapi tahu-tahu penjualannya naik. Ya sepanjang dia berdiri 20 tahun, nah ini penjualan tertinggi, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Bingung dong. Bingung deh. Ya dia bingung ya. Nah, cuman waktu itu kan saya bilang gini, mungkin ada perubahan tapi kamu nggak rasakan. Nah, perubahan itu terjadi di eksternal. Jadi pada saat itu pemerintah menetapkan LARTAS, larangan terbatas. Jadi ya produk-produk furniture itu susah masuk. Ya hanya importir yang bisa masukin. Nah, ketika itu ditutup, otomatis kan
yang biasanya bisa import langsung kan jadi tidak bisa. Susah, iya. Nah, sedangkan permintaan tinggi. Ya permintaan tinggi, pasokan turun, ya otomatis dia targetnya jadi tercapai. Nah itu yang disebut tercapai by accident. Ya. Atau misalkan nih ya, bisnis batu bara, atau harga batu bara naik. Ya, nah itu kan target profitnya tinggi tapi ya by accident gitu, by external faktor. Nah itu yang disebut tercapai by accident. Nah, bagusnya tercapai by design. Nah, tercapai by design itu adalah kita menjalankan action plan-nya, kemudian targetnya tercapai. Nah, itu baru tercapai by design. Jadi kita harus mengajarkan teman-teman, mengajarkan anak buah kita bahwa kamu jangan fokus ke target, kamu fokusnya ke program kerja. Ya, melalui program kerja itu, kamu kerjakan program kerja, baru target tercapai. Gitu loh Mbak. Oke Pak, terus jadinya nih Pak, kunci untuk bisa mencapai strategi yang baik seperti apa? Kalau dari Bapak? Ya tadi saya bilang bahwa ada target, ada program kerja. Ini pasangan. Jadi kita tidak bisa punya target aja. Kita harus review target, tapi ya kita harus punya program kerja. Ya jadi target dan program kerja harus dilakukan. Dan satu lagi, program kerja itu harus yang sifatnya perubahan. Mengerjakan rutin akan dapat hasil yang rutin. Nah, oleh karena itulah perlu program kerja yang sifatnya perubahan. Oke, jadi teman-teman, untuk bisa kita mencapai target, itu kuncinya ada di program kerja. Program kerja yang sifatnya perubahan. Benar kan Pak ya? Betul, Mbak Risa. Oke, kita tutup hari ini. Terima kasih kepada Bapak Immanuel Iman yang sudah meluangkan waktunya, dan terima kasih pada Sobat Improvement. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Terima kasih.